Untuk pendistribusian nanti kan. Selain itu, 1.413 personil kepolisian akan didukung 200 personil TNI dari Dandim serta aparat kepolisian dari Polda yang siap membackup. Wisnu mengaku ribuan aparat keamanan ini akan disiagakan di semua tahapan proses pemilihan calon legislatif, mulai dari pencetakan, pengiriman logistik, hingga proses perhitungan suara. Beberapa kantor yang dianggap rawan akan dilakukan penjagaan, seperti kantor KPU Makassar, Panwaslu, kantor gubernur, Pemkot, dan kantor DPRD. Selain itu, beberapa TPS yang berada di daerah rawan seperti Kandea, Dangko, serta Pampang juga akan ditempatkan petugas kepolisian untuk berjaga. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kondisi yang kondusif, aman, dan damai dalam proses pemilihan umum legislatif di Kota Makassar. Muhammad Nur Abdul Aziz Ridwan SEI, Celebes TV. Ya, pemirsa, 12 partai politik di Makassar yang akan bertarung di pemilihan umum legislatif di Makassar sepakat menciptakan kondisi yang aman pada pemilu di bulan April mendatang. Dan hal ini dibuktikan dengan penandatanganan kesepakatan damai di ruang pola kantor Polrestabes Makassar. Sebagai upaya dalam menciptakan kondisi yang aman, damai dan kondusif pada pemilu legislatif April mendatang, 12 ketua partai politik menandatangani nota kesepahaman atau MOU damai di ruang pola kantor Polrestabes Makassar. Dengan disaksikan Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Wisnu Sanjaya, Ketua KPU Kota Makassar Syarif Amir, Ketua Panwaslu Kota Makassar Amir Ilyas, para ketua partai politik di Makassar sepakat akan menciptakan kondisi yang aman, damai serta kondusif. Kesepakatan ini akan dipandangi. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Wisnu Sanjaya mengatakan, antar pimpinan partai politik dengan pihak penyelenggara pemilu serta aparat kepolisian dapat saling kenal untuk menciptakan kondisi yang aman dan damai pada pileg mendatang. Sebagai rapat koordinasi antara penyelenggara dengan peserta pemilu, yang kita harapkan supaya pemilu legislatif di Kota Makassar khususnya bisa aman, kondusif, damai. Ini perlu rapat koordinasi supaya kita bisa komunikasi dan konsolidasi, ya, sehingga saling mengenal dari tiap-tiap masing partai sebagai peserta dan juga dengan penyelenggara. Wisnu menambahkan melalui MOU ini, besar harapan pemilihan legislatif bisa berjalan lancar dan aman serta penyelenggara pemilu bisa netral. Muhammad Nur Abdul Aziz Ridwan, Celebes TV. Ya, kita jeda terlebih dahulu pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Extra News. Makin asyik nonton Celebes TV. Dimanapun Anda, tidak perlu khawatir ketinggalan informasi terkini Sulawesi. Semuanya tetap bisa Anda ikuti hanya di Celebes TV. Saksikan live streaming Celebes TV melalui www.uctv.com atau di www.celebes-tv.com. Ingin mengetahui perkembangan PSM? Ewako PSM. Halo, apa kabar Anda pemirsa? Di sini tempatnya. Kita lihat reviewnya. Ulasan hingga hasil pertandingan. Tim Jukweja saat ini hanya mengandalkan 3 gelandang jangkar di barisan tengah. Profil pemain dan supporter. Dan untuk pertanyaan kuis edisi kali ini adalah: saksikan Golo hanya di Celebes TV, terkini dari tradisi Sulawesi. Ketika semua terlelap, kami terus bersiap. Tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal waktu. Untuk terus mengabarkan, bangkitkan spirit baru Makassar bagi semua tanpa kecuali. Dengan membawa pesan pasti. Tanpa batas, dimanapun berada.
Tribun Timur, anytime, anywhere. Ku buka hari seindah pelangi, di sini ku bisa melukiskan asa setinggi apapun, sehebat apapun, bersamamu bisa membangun impian. Karya bersama bagi Indonesia, bakti bersama bagi Indonesia, bersama Bosowa membangun impian. Are you ready? Koneksi Speedy memang stabil, Wi-Fi-nya buat hati gembira. Pakai Speedy, instan internetan, di dalam atau di luar rumah. Cuma dengan Speedy, streaming seperti nonton live. Sekarang zamannya Wi-Fi, Mas Speedy ngasih modem Wi-Fi gratis. Ya, kembali di Extra News pemirsa, ribuan peserta memeriahkan Karnaval Hari Jadi Luwu yang ke-746. Ya, dan peserta karnaval selain mengenakan pakaian adat Sulsel juga mengenakan pakaian adat Jawa dan Bali. Beginilah suasana di lapangan sepak bola Gaspa, Kota Palopo. Ribuan peserta memeriahkan Karnaval Hari Jadi Luwu yang ke-746 dengan menggunakan pakaian adat khas Sulawesi maupun pakaian adat Jawa dan Bali. Karnaval yang berakhir di Istana Datu Luwu ini juga dimeriahkan para peserta yang mengendarai becak hias. Peserta karnaval mengaku sangat antusias mengikuti kegiatan ini dan berharap setiap tahunnya diselenggarakan di Kota Palopo. Harapannya ke depan, Mbak? Harapan kedepannya agar supaya budaya Luwu tetap dipelihara dan kegiatan-kegiatan seperti ini bisa lebih dikembangkan lagi jadi agenda tahunan. Selain itu, Ketua Panitia Pelaksana Muhammad Ansir Ismu mengatakan, di Karnaval Hari Jadi Luwu yang ke-746, para peserta diwajibkan mengenakan pakaian adat. Ini kegiatan karnaval budaya, di mana kegiatan ini diikuti oleh peserta setanah Luwu. Jadi ada dari Malili, dari Masamba, dari Bilopa, dan Palopo sendiri selaku tuan rumah. Kegiatan ini untuk memeriahkan semua peserta diwajibkan ada memakai adat, tetapi dengan catatan dia berkreasi. Ada juga modern dan tradisional. Karnaval ini dibuka oleh Wakil Wali Kota Palopo, Ahmad Syarifuddin Daud, didampingi sejumlah pejabat Kota Palopo. Muhammad Taufan, Celebes TV. Pemirsa, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo mengatakan jika proses fit and proper test untuk Sekot Makassar definitif masih dalam pembahasan dan tidak ada tarik ulur jadwal fit and proper test.
Adanya tarik ulur terkait penetapan jadwal fit and proper test calon sekretaris daerah Kota Makassar dibantah Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo. Menurut Gubernur, hingga saat ini Pemprov Sulsel masih membahas penetapan jadwal fit and proper test kepada beberapa nama calon sekot yang telah diusulkan oleh pemerintah Kota Makassar. Pemkot Makassar sendiri telah menyurati Pemprov Sulsel sejak Oktober 2013 lalu tentang pengusulan calon sekot. Ya, dalam waktu singkat, seperti semua jalan, pertanggungjawabannya masih jalan kan untuk 2013 dan pola-pola 2014 dia harus bertanggung jawabkan. Dan selama ini saya tidak melihat ada hambatan apapun. Yang paling penting eselon 3 dan eselon 4-nya harus. Gubernur meminta kepada seluruh kalangan agar menyerahkan sepenuhnya kepada Pemprov terkait jadwal fit and proper test Sekot Makassar. Sejumlah nama yang sebelumnya diusulkan oleh Pemkot Makassar untuk menjadi calon sekot definitif diantaranya Sitiara Kinang, Ibrahim Saleh, dan Syahrir Sapaila. Hingga kini Sekretaris Kota Makassar masih dijabat sementara oleh mantan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Burhanuddin. Muhammad Ikrar, Celebes TV. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Gubernur Sulsel Syahrul Yassin Limpo mengusulkan agar kedepannya pembenahan pabrik gula Takalar bisa segera terrealisasi. Ya, pemirsa, menurutnya pabrik gula Takalar harus bisa berkontribusi lebih besar terhadap kepentingan masyarakat. PT Perkebunan Nusantara PTPN 14 bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan mengusulkan pola kerjasama untuk mengoptimalisasi pabrik gula yang ada di wilayah Takalar. Direktur PTPN 14 Budi Purnomo mengatakan kepada media bahwa pola kerjasama masih sementara dirumuskan karena harus tetap sesuai dengan koridor hukum. Kerjasamanya seperti apa? Baru kita mau rumuskan apa yang kerjasama seperti apa, karena penjelasan harus sesuai dengan koridor-koridor hukum. Jadi yang nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Menambahkan dalam pengolahan pabrik gula Takalar, pihaknya terkendala oleh pendanaan. Olehnya itu, ia berharap Provinsi Sulsel bisa membantu dengan adanya kendala tersebut. Hingga kini pihaknya masih membicarakan apakah pendanaannya dari pemerintah provinsi atau ada pihak ketiga yang akan mengambil bagian. Muhammad Ikrar, Celebes TV. Pemirsa, dalam mendukung pengembangan UKM di Sulsel, pemerintah provinsi memberikan fasilitas sarana kepada pelaku UKM di Sulsel. Dan sebanyak 232 kios di sentra bazar Panakukang diberikan secara cuma-cuma. Pemerintah Provinsi Sulsel melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulsel memberikan fasilitas tempat penjualan tekstil kepada UKM yang bergerak di industri kreatif pembuatan tekstil. Sebanyak 232 kios diberikan secara cuma-cuma dan sampai saat ini terisi 180 kios. Dari ratusan kios ini 70% diperuntukkan bagi UKM tekstil dan 30% usaha kuliner. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulsel, Habibah Salama mengatakan, tempat penjualan ini diberikan di Sperindak Pemprov Sulsel kepada para UKM untuk digunakan dalam pemasaran produk tekstil dan sutra. Kios ini secara cuma-cuma diberikan dalam jangka waktu 3 tahun. Untuk fasilitas pemakaian ini kita diberi fasilitas oleh pengelola, itu selama 3 tahun gratis, Pak. Jadi nggak bayar. Hal ini supaya mendorong bagaimana akselerasi tempat ini menjadi suatu wadah sarana yang representatif lah seperti itu sebagai pusat promosi produk-produk IKM dan lain-lain. Diharapkan dengan hadirnya pusat tekstil dan sutra di Makassar, para pelaku UKM bisa mengembangkan usahanya dan mampu menjadi pusat pemasaran kerajinan sutra di Sulsel untuk menarik minat para wisatawan dari luar Sulsel. Di acara pembukaan pusat tekstil dan sutra Panakukang di Sentra Basar Panakukang diresmikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan dan juga dihadiri oleh anggota DPR RI Tita Cunda Dewi yang juga adalah penggagas dari sentra tekstil dan sutra ini. Aswar Parawangi, Celebes TV. Ya pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Extra News. Makin asyik nonton Celebes TV. Dimanapun Anda, tidak perlu khawatir ketinggalan informasi terkini Sulawesi. Semuanya tetap bisa Anda ikuti hanya di Celebes TV. Saksikan live streaming Celebes TV
melalui www.uctv.com atau di www.celebes-tv.com. Berlari, kejar impian, berinvestasi di kawasan paling strategis, Timbuseng, Patalasan, Kabupaten Goa. Tanah kafling sudah ditata apik dan pondasi keliling, siap bangun dan siap huni. Jalanan luas dan sudah paving block. Kompleks sudah dihijaukan serta bebas banjir. Status kepemilikan 100% dijamin. Informasi harga dan kunjungan ke lokasi hubungi 085 342 757575. Bumi Palewa Gau Sejahtera, solusi investasi tanah kafling. Mau tahu seperti apa serunya Sabda dan Yolanda di My Kaget? Saksikan di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu jam 4 sore hanya di Celebes TV. Seorang entrepreneur sejati ditakdirkan untuk menjadi seorang pencipta. Dia mengubah mimpi menjadi nyata. Dalam industri kreatif, tidak ada yang tidak mungkin. Modal utamanya hanyalah ide. Saya percaya, Anda juga bisa dan mampu. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia digital. Yang penting, terus berinovasi untuk bisnis yang lebih baik. Saya Leoni Askasya. Saya Vicky Satari. Saya Denny Oy. Bersama Bisnis Indonesia, navigasi bisnis terpercaya.